Pemirsa, 9 orang dinyatakan positif terpapar radioaktif cesium-137 di Kecamatan Cikande, Serang, Banten. Saat ini mereka dirawat di RSUP Fatmawati, Jakarta. 9 orang yang terpapar cesium-137 diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1.562 pekerja dan juga warga sekitar kawasan industri Cikande sebagai tindak lanjut kasus udang yang terpapar radioaktif di Amerika Serikat yang dikirim dari kawasan industri Cikande. PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Murti Utami mengatakan bahwa 9 orang terpapar cesium-137 dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Pasien diberikan pil Prussian Blue untuk meluruhkan cemaran zat radioaktif cesium-137. Meskipun belum bisa dipastikan zat tersebut luruh 100%. Kesehatan menjaga yang telah terpapar untuk kemudian memulihkan dirinya melalui pemberian nutrisi-nutrisi dengan standar tertentu. Ini terus dilakukan. Pemerintah sangat... Satgas mendeteksi 11 titik radiasi cesium-137 dengan intensitas yang berbeda-beda. 4 titik berhasil didekontaminasi dan material radioaktifnya telah dipindahkan ke gudang PT Peter Metal Technology Indonesia yang terkonfirmasi sebagai sumber lokasi pencemaran. Pemerintah melalui Satgas Penanganan CS137 telah melakukan langkah penanganan di wilayah Cikande dan sekitarnya, yakni dalam radius 5 km. Baru 4 titik yang bisa kita dekontaminasi. Sementara titiknya kita temukan masih nambah. Jadi laporan terakhir masih ada tambahan 1 titik lagi sehingga jumlahnya 11 titik. Jadi 11 titik sudah kita ambil 4, masih berapa itu? 7. Nah, itu gede-gede jadi harus pakai ada metodologi yang perlu hati-hati. Jadi kita hanya boleh mendekat 2 menit habis itu ganti orang. Selalu gitu ya, selalu gitu. Ini sedang dilakukan dekontaminasi dengan serius. Memang kendalanya cukup banyak karena kan kita nggak menyangka itu akan terjadi. Di antaranya alat dekontaminasi zat untuk cairan untuk mendekontaminasi pesannya juga tidak murah. Pemirsa, terdapat 11 titik area harus dilakukan dekontaminasi radioaktif di kawasan industri Cikande. Sementara 9 orang menjalani perawatan intensif akibat terpapar cesium-137. Lalu bagaimana penanganan yang harusnya dilakukan dan upaya pencegahan seperti apa ke depannya agar kasus serupa tidak kembali terulang? Kita akan membahasnya bersama dengan Bapak Jarod Sulistyo Wisnubroto, mantan Kepala Batan. Selamat malam Pak Jarod. Selamat malam Mbak Vera. Baik, terima kasih Pak Jarod sudah bergabung. Pak Jarod, paparan cesium-137 ini ditemukan di Cikande diduga berasal dari reaktor nuklir yang masuk dari luar negeri. Nah, bisa dijelaskan sebetulnya cesium-137 ini apa dan bagaimana seseorang itu bisa terpapar? Ya, cesium-137 itu adalah suatu sumber radioaktif yang memang berasal dari reaktor nuklir. Reaktor nuklir biasanya dari negara-negara yang bisa mengambil cesium-137 tersebut, jadi tidak sembarang negara. Terus untuk apa digunakan? Biasanya digunakan untuk industri, misalnya mengukur ketebalan kertas, ketebalan material, atau densitas, atau untuk keperluan lain di industri. Jadi banyak pemakaiannya di seluruh dunia. Jadi produksi itu bisa dari negara misalnya dari Jerman, dari Inggris, dari Hongaria, dari Rusia, dari Tiongkok dan lain sebagainya. Nah, kemudian bisa kita import, dipakai di dalam negeri, gitu kan? Ataupun juga cesium-137 itu diduga juga mungkin tercampur dengan scrap metal, terlebur gitu, terus diimpor ke dalam negeri. Nah, cesium-137 saya sampaikan tadi berasal dari reaktor nuklir, tapi dipakai untuk industri. Nah, mungkin jalurnya terpakai di kawasan industri Cikande itu melalui jalur misalnya besi bekas, logam bekas yang dipakai untuk industri. Itulah mungkin jalur yang kemungkinan terjadi kenapa sampai ke Cikande. Itu kira-kira demikian, Mbak Vera. Ya. Pak Jarod, area yang sudah dilakukan dekontaminasi itu baru ada 4 titik dari 11 titik. Masih ada 7 titik lagi artinya yang harus dilakukan dekontaminasi. Nah, kendalanya ini banyak dikatakan oleh Menteri KLH gitu ya. Karena tidak menyangka terjadi
Contohnya seperti cairan dekontaminasi saja itu tidak siap dengan jumlah yang banyak, dengan harga yang juga tidak murah dan butuh waktu lama untuk melakukan pemesanan. Sementara kalau ada case yang seperti ini, bukankah harus cepat dalam penanganan, Pak Jarod? Ya, yang pertama tentu saja harus diisolasi dari pekerja maupun dari masyarakat. Itu untuk meminimalisir atau mencegah masyarakat atau pekerja terkena radiasi tersebut. Itu satu. Kedua, kalau toh tidak bisa pakai bahan kimia untuk misalnya melakukan dekontaminasi, kalau itu tanah atau apapun juga, segera itu pindahkan ke suatu tempat yang bisa kita isolasi. Kita kan belajar dari kasus Batan Indah tahun 2020. Mungkin para pemirsa ingat 2020 terjadi juga kontaminasi cesium 137 di suatu perumahan. Nah itu langsung tanahnya kita pindahkan ke suatu lokasi di tempat penyimpanan sementara di Serpong. Nah kasus ini bisa kita lakukan juga berbasis best practice yang kita lakukan dulu, itu diisolasi di suatu tempat, entah namanya penyimpanan sementara, baru kemudian kita bisa membuat semacam landfill atau tempat disposal untuk bahan-bahan yang terkontaminasi tersebut. Jadi mungkin yang jadi tantangan bagi teman-teman di lapangan adalah terlalu banyak daerah yang hotspotnya, sehingga mereka harus mencermati, memetakan secara hati-hati mana yang harus dipindahkan, mana yang tidak. Itu kira-kira. Cairan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan untuk dekontaminasi? Ini alat apa saja yang juga diperlukan? Tergantung yang terkena kontaminasi itu apa. Tetapi kan kita belajar dari kasus seperti yang saya sampaikan, baik di banyak negara, mereka biasanya segera saja angkut itu ke suatu tempat. Jadi kalau toh kita tidak boleh menunggu ada bahan kimia datang impor misalnya, karena itu kan kita bisa pindahkan di suatu lokasi, kemudian kita isolasi. Itu suatu best practice yang bisa kita lakukan dengan segera, dan masyarakat risikonya jauh lebih kecil daripada kita menunggu. Kalau menunggu tentu saja itu risikonya, kan masyarakat kita itu kadang-kadang ada suatu kejadian justru ingin berkerumun, ingin mendekat apa yang terjadi, sehingga risikonya justru akan membesar. Tapi kalau kita bisa pindahkan ya itu jauh lebih praktis dan lebih cepat daripada kita menunggu kalau memang itu bahan kimia. Tapi tergantung apa yang terjadi di sana, kontaminasi melekat di mana, kemudian misalnya di besi atau di tembok atau di mana. Saya belum bisa mendapatkan suatu informasi rinci. Langkah praktisnya dilakukan isolasi saja begitu ya. Tapi yang juga dilakukan dekontaminasi ini sebetulnya butuh radius berapa dari pusat cemaran? Karena itu titik-titik spotnya itu tersebar, tentu saja kita tidak bisa menggunakan radius 5 km atau berapa saja. Yang jelas biasanya petugas akan membuat semacam tanda kita tidak boleh masuk ke situ. Ikuti saja prosedur di situ, karena titik-titiknya kan acak begitu kan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jangan kita membayangkan seperti kasus Chernobyl atau Fukushima yang besar gitu, luasnya sekian kilometer, tidak. Jadi itu titik-titik yang mungkin sempit. Pokoknya Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, dibantu oleh BRIN, mungkin juga lingkungan hidup sebagai koordinatornya sudah membuat semacam ini jangan masuk ke daerah situ. Itu ikuti saja. Jadi kira-kira langkah praktis yang bisa kita lakukan segera, tidak melihat oh ini radius 5 km atau 1 km, 20 km, itu kira-kira. Pak Jarod, saat ini kan ditemukan ada 9 orang yang terpapar dari 1.500-an lebih ya yang sudah diperiksa. Nah sebetulnya pemeriksaan menyeluruh seperti apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengetahui dampak radiasi terhadap masyarakat sekitar itu sejauh apa? Nah biasanya yang dilakukan metode standar, apa yang diberlakukan juga di 9 orang yang diduga terpapar itu diberi pil Prussian Blue. Prussian Blue itu adalah pil di mana dia mampu menyerap cesium 137 yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau orang itu diduga mungkin menghirup debu, misalnya cesium 137, maka itu diberi pil Prussian Blue, dia akan menyerap dan keluar sebagai feses. Nah biasanya kita mengukurnya namanya pakai istilah whole body counter atau WBC.
Indonesia sudah punya teknologi tersebut dan bahkan di BRIN kita sering menggunakan sehingga kita bisa mendeteksi apakah orang ini di dalamnya ada zat radioaktif atau tidak. Itu sudah kita praktekkan bahkan dulu di tahun 2020 di kasus Batan Indah juga kita lakukan dan alhamdulillah semua bisa berjalan, artinya kembali sehat orang-orang tersebut atau personel tersebut. Nah ini juga bisa kita perlakukan termasuk diberi gizi, makanan sehat supaya mereka itu benar-benar cesium 137-nya keluar. Tapi Prussian Blue ini suatu metode sangat standar itu artinya sudah diberlakukan di banyak negara termasuk di Fukushima juga penggunaan Prussian Blue. Pak Jarod, kalau kita bandingkan dengan kasus di tahun 2020 yang terjadi di Batan Indah waktu itu, mana case yang lebih parah dampaknya terhadap paparan cesium 137 ini? Ke case yang di Cikande sekarang kah atau di Batan Indah 2020 waktu itu? Ya, tentu saja kalau di Batan Indah itu memang di lokasi yang sempit, bukan area industri. Bukan area industri kan. Kalau ini kan area industri. Area industri itu mungkin kawasannya luas, pengguna mungkin logam terkontaminasi yang mungkin jalurnya baik dalam negeri atau juga jalurnya dalam luar negeri, jadi bisa dari impor maupun dari dalam negeri, itu jauh lebih luas. Tentu saja bayangan saya bisa jadi limbah radioaktif nanti yang muncul setelah proses dekontaminasi bisa 4 atau sampai kali lipat daripada yang di Batan Indah. Itu kira-kira. Ya, Pak Jarod, sejauh ini kan temuannya memang ada dipusatkan satu perusahaan yang diduga menjadi pusat cemaran cesium 137 ini. Dan ini dikatakan berasal dari luar negeri. Tapi siapa sebetulnya pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini, Pak Jarod? Ya, tentu saja yang harus dilacak itu adalah siapa pengguna awal dari scrap metal tersebut. Kita sebut istilah scrap metal. Tapi yang harus diperhatikan adalah, saya tadi mengatakan ada 2 skenario, dari luar negeri atau dalam negeri. Dari luar negeri itu apa? Cesium 137 itu sengaja atau tidak sengaja, kemungkinan tidak sengaja, dilebur bersama-sama dengan metal yang lain, jadi scrap, kemudian kita impor. Kasus yang sama bisa jadi di Indonesia. Jadi mungkin terjadi di beberapa industri di Indonesia, mungkin cesium 137-nya hilang, dicuri karena itu terbungkus dalam logam. Kalau bagi orang awam, oh ini kok menarik nih, saya dianggap barang berharga, padahal itu isinya cesium 137. Kemudian jalurnya itu dilebur ke dalam tempat peleburan logam gitu. Nah kemudian menyebabkan adanya logam. Dan kemudian logam ini dipakai misalnya di pabrik-pabrik tertentu. Yang harus kita cari adalah jalur itu dulu. Memang kita mendapatkan informasi beberapa waktu yang lalu ada kontainer misalnya dari Filipina ditolak karena melalui radiation portal monitor yang di Tanjung Priok itu mengandung radioaktif. Nah contoh seperti inilah yang bisa kita lakukan. Tapi yang lebih penting daripada siapa yang bertanggung jawab adalah bagaimana memperkuat sistem pengawasan di Indonesia. Karena jalur pelabuhan di Indonesia atau pintu pelabuhan di Indonesia itu banyak. Jalur transportasi antar daerah itu juga banyak. Maka harusnya di tiap pelabuhan ada radiation portal monitor. Atau juga di kawasan industri seperti Cikande itu juga dipasang radiation portal monitor. Jadi keluar masuknya itu ketahuan. Ini ada zat radioaktif atau tidak, lewat atau tidak, itu bisa mudah terdeteksi. Dan saya kira itu hal yang umum terjadi. Amerika pun kenapa bisa mendeteksi di udang beku Indonesia ada radiasi, ya karena mereka menggunakan radiation portal monitor. Dan teknologi itu bukan teknologi yang canggih-canggih amat. Dulu Batan, kemudian BRIN itu bisa menciptakan fasilitas tersebut. Baik, ke depan sistem pengawasan harus diperketat dan juga pencegahan bisa juga tadi seperti dikatakan Pak Jarod melalui portal monitor begitu ya. Terima kasih Pak Jarod sudah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.